mendolimi orang lain. Tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Para sahabat bertanya lagi, "Qulna ya Rasulullah, faman ala athari?" Wahai Rasulullah, siapa lagi manusia terbaik selain itu? Beliau menjawab, "Alladzi yashna'u dunya wa yuhibbul akhirah." Yaitu orang yang tidak suka kepada dunia dan mencintai akhirat. Kata para sahabat, "Ma na'rifu hadza fina illa Rafi' maula Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kami tidak mengetahui ada orang sejenis ini kecuali Rafi, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rafi iya, orang yang selalu melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya nggak ada minat, nggak ada hasrat terhadap dunia. Yang dikejar akhirat, akhirat, akhirat. Terimbas oleh akhlak Nabi SAW. Hanya Rafi yang kayak begitu, kata para sahabat. Kemudian bertanya lagi, "Ya Rasulullah, faman ala athari?" Wahai Rasulullah, siapa lagi setelah itu manusia terbaik? Beliau menjawab, "Mu'minun fi khuluqin hasan." Seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Kata para sahabat, "Amma hadza fafina." Adapun yang seperti ini, oh, di kalangan kami juga banyak. Mukmin yang berakhlak baik. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik menyebabkan pemiliknya itu menjadi manusia terbaik. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib. Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhibnya menyatakan hadis ini sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innan nasa lam yu'tu syai'an khairan min khuluqin hasan." Sesungguhnya manusia tidaklah memberikan pemberian apapun kepada orang lain yang lebih baik daripada akhlak yang baik. Kita sering memberikan uang, makanan, bantuan tenaga, pikiran, nasihat gitu ya. Dan itu adalah pemberian-pemberian yang sangat baik, bermanfaat. Tapi pemberian terbaik kepada orang lain adalah menunjukkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, pemberian terbaik kepada siapapun. Apa alasannya? Alasannya, pertama, akhlak yang baik itu mengundang simpati siapapun, orang lain yang melihat kebaikan akhlak kita. Contoh akhlak yang baik, berwajah ramah, full senyum. Begitu ketemu senyum, salam. Kesannya itu ingat sampai beberapa hari, mungkin minggu, mungkin bulan, mungkin tahun. Ketemunya sekali, kesannya sampai beberapa lama. Kalau dikasih makanan, hari itu dikasih, hari itu dimakan, semenit 2 menit juga sudah habis tuh. Nggak ada bekas lagi. Tapi akhlak yang baik itu kesannya terus mengundang simpati, mengundang rasa suka, mengundang kemana suaranya nih? Mengundang kasih sayang orang lain kepada kita. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin bab al-ulfah wal ukhuwah, beliau menyatakan bahwa akhlak yang baik itu menjadi penyebab utama lahirnya persatuan dan kesatuan. Persatuan, kesatuan, ukhuwah Islamiyah itu lahir dari akhlak yang baik. Sebaliknya perpecahan, permusuhan,
lahir karena akhlak yang buruk. Beliau menyatakan, i'lamu rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq. Lianna husnal khuluq yuhibbut tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa su'al khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, bahwa ulfa itu persatuan, bersatunya hati, itu merupakan buah dari akhlak yang baik. Dan perpecahan merupakan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling mencintai, saling menyayangi, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling hasad, saling benci, dan saling memusuhi. Coba umpamanya kita bertemu dengan kawan di jalan. Kawan itu nanya ke kita, Assalamualaikum, mau kemana? Kita balas dengan akhlak yang buruk. Seakrab kamu, nanya-nanya urusan pribadi orang, urus dirimu sendiri, sambil manyun, sambil masang muka yang angker. Apa yang dirasakan oleh orang itu? Tersinggung dia. Timbul nggak suka, timbul anti, timbul benci. Ini orang dikasih salam, ditanya begitu ramah, jawabnya kayak gogog menyalak. Akhirnya apa yang terjadi? Saya nggak suka, saya nggak mau ketemu dia lagi. Baru aja kita begitu ngomong begitu, langsung ada bajai nyelonong, getruk, nubruk kita. Kata kawan kita, rasain lo. Kan gitu ya? Ini akhlak yang buruk itu menumbuhkan rasa tidak suka, rasa benci, dengki. Akhirnya renggang, akhirnya bermusuhan. Oleh karena itulah, pemberian terbaik dari seseorang kepada kawannya, kepada saudaranya, kepada orang lain, itu adalah akhlak yang baik. Inilah keutamaan yang ketiga. Keempat, akhlak yang baik menyebabkan orang itu pertama dicintai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal sudah disebutkan dicintai oleh Allah. Sekarang dicintai oleh Rasul. Keduanya, kedudukan orang itu pada hari kiamat akan dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di akhirat kedudukan Rasul SAW sangat tinggi, mulia. Tidak sembarang orang bisa berdampingan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat. Nah, Nabi SAW menyatakan, siapapun bisa dekat hubungannya atau kedudukannya dengan beliau, asal akhlaknya bagus. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hadis, Nabi SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafahiqun. Qalu ya Rasulullah qad alimna athartharun wal mutasyaddiqun famal mutafahiqun? Qal al mutakabbirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan akan paling dekat kedudukannya dengan diriku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling baik akhlaknya, paling dekat dengan Nabi di akhirat nanti dan paling dicintai oleh Nabi SAW. Sebaliknya orang yang paling aku benci di antara kalian, ini kalian ini maksudnya umat Islam loh. Ada umat Islam yang dibenci oleh Nabi SAW.
Orang yang paling aku benci di antara kalian, yang akan paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat, ada 3. Pertama athar-tharun, kedua al-mutasyaddiqun, ketiga al-mutafaihiqun. Athar-tharun tuh kata orang Sunda, ya banyak kata orang Sunda, sebab ini yang tepat dalam bahasa Indonesianya saya nggak menemukan. Loba catur tanpa bukur gitu. Tahu loba catur tanpa bukur? Loba catur itu banyak ngomong, bukan catur sekak seter, bukan. Itu memang nggak boleh, jangan catur, jangan. Tapi bukan ini yang dimaksud. Walaupun catur beneran juga, jangan. Baik nyatanya ataupun cuma di komputer gitu ya, game berupa catur, jangan sekali. Jauhi. Loba catur tanpa bukur tuh banyak omong nggak ada isi. Athar-tharun itu banyak bicara, bawel, cerewet. Itu athar-tharun. Itu paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rahasia. Biasanya yang kayak begini wanita tuh. Tapi laki-laki juga ada. Hindari. Kedua al-mutasyaddiqun. Agak mirip. Al-mutasyaddiqun itu berasal dari kata asyaddiqu. Asyaddiqu ini rahang, alat bicara. Al-mutasyaddiqun artinya orang yang ketika ngomong itu dibagus-baguskan, diindah-indahkan, difasih-fasihkan. Sekedar untuk menonjolkan diri dalam majelis. Itu juga akhlak yang buruk. Athar-tharun akhlak yang buruk. Al-mutasyaddiqun akhlak yang buruk. Ketiga al-mutafaihiqun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu makna athar-tharun, makna al-mutasyaddiqun. Ari al-mutafahiqun naon gitu. Kalau al-mutafahiqun apa maknanya? Beliau menjawab, al-mutakabbirun, orang yang takabur, yang sombong. 3 karakter yang dibenci oleh Nabi dan menyebabkan pelakunya jauh kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3-tiganya merupakan keburukan akhlak tuh. Bawel, cerewet, tidak disukai orang. Itu akhlak buruk. Orang yang ngomongnya difasih-fasihkan, kayak gitu dibuat-buat, ya disukai orang juga. Itu akhlak buruk. Dan juga yang takabur. Hadis barusan menjelaskan akhlak termasuk salah satu penyebab dicintainya seseorang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dekatnya kedudukan orang itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari akhirat, menunjukkan bahwa kedudukan orang itu di akhirat bakal mulia, bakal tinggi. Bayangkan dekat dengan Nabi, Nabi pasti tinggi, Nabi pasti mulia, Nabi pasti berada pada peringkat teratas. Nah, kita bisa menjangkau peringkat itu dengan kemuliaan akhlak. Ini keutamaan yang keempat. Kelima, akhlak yang baik bisa menyebabkan bertambah sangat beratnya amal timbangan kebaikan kita. Salah satu di antara isi kandungan iman kepada hari akhir adalah iman kepada adanya mizan, timbangan di akhirat. Wal waznu yawma idzinil haqq, kata Allah. Timbangan pada hari akhirat nanti benar lu, benar ada. Wajib kita yakini. Meyakini itu termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Lihat, Al-Qariyah menyatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kata Allah, siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya,
Dosanya ada, salahnya ada, tapi pahalanya lebih berat. Maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dia nggak akan ke neraka. Dosa-dosanya terhapus tuh oleh kebaikannya yang banyak. Dosanya ada, tapi lebih sedikit dibanding kebaikan. Kebaikannya lebih banyak. Maka kebaikan yang banyak menghapus dosa-dosanya. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Wajib kita yakin ada mizan di akhirat yang akan menimbang amal-amal kita. Makanya perbanyak amal kebaikan untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Taubat jarang, istighfar jarang. Sekali istighfar sambil melamun, sekali istighfar penempatannya salah gitu ya, sehingga istighfarnya tidak menghapus dosa. Kebanyakan manusia menempatkan istighfar secara salah, terutama ibu-ibu tuh. Anaknya yang masih kecil, 5:30 menjelang maghrib itu masih main-main tanah. Dipanggil, Ujang, Kasep, cepat mandi sebentar lagi maghrib. Kata anaknya, sebentar Umi, lagi asik nih. Sekali. Nggak nurut. 2 kali, sebentar lagi maghrib tuh, sudah mau adzan. Muadzinnya sudah datang ke masjid. Lagi seru-serunya Umi, tenang aja. Maghrib mah besok juga masih ada. Nggak nurut 3 kali, 4 kali, marah si ibu. Sebelum memarahi si anak apa dulu? Istighfar dulu kan biasanya. Astagfirullahaladzim, ini anak bandel luar biasa kayak bapaknya. Bapaknya dibawa-bawa lagi. Salah itu dalam menempatkan istighfar. Apakah istighfar di sana minta ampun kepada Allah? Enggak. Boro-boro lagi marah menghayati istighfar. Enggak. Dosa kita numpuk banyak, istighfarnya jarang. Sekali istighfar salah penempatan. Kita hapus dosa-dosa itu dengan memperbanyak kebaikan. Kebaikan akan menghapus dosa. Salah satu kebaikan yang menyebabkan timbangan amal kebaikan kita akan sangat berat adalah akhlak yang baik. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluq. Wa inna allaha yubghidul fahishal badhi." Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu pun amalan yang paling berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dibanding akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah amalan yang menyebabkan timbangan itu lebih berat daripada sebelumnya. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badhi. Fahish itu orang yang berbuat keji, badhi itu kasar. Allah membenci 2 karakter ini. Hadis barusan dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir menyatakan hadis ini sahih. Jadi perberatlah timbangan amal kebaikan kita dengan akhlak. Inilah keutamaan yang kelima ya. Keenam sekarang. Akhlak yang baik bisa melahirkan pahala yang sebanding dengan pahala sholat malam dan saum siang. Malamnya sholat, siangnya saum. Malamnya melakukan ibadah terbaik yang bisa dilakukan pada malam hari, yaitu qiyamul lail. Siangnya melakukan ibadah terbaik yang bisa dilakukan sepanjang siang, yaitu saum.
pahala yang dilahirkan dari sholat malam dan saum di siang hari, wah sudah nggak terkira, itu gede, banyak. Besarnya pahala yang bisa diperoleh melalui sholat malam dan saum di siang harinya juga bisa diraih oleh seorang mukmin dengan kemuliaan akhlak. Terungkap dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Kata Imam Al-Mundhiri, seluruh ruwat para perawi hadis ini seluruhnya thiqat. Dan hadis ini sahih. Kesahihannya dijelaskan kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Nabi SAW bersabda, kata beliau, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan kemuliaan akhlaknya akan mampu mencapai derajat orang-orang yang rajin saum sunat dan rajin salat malam, qiyamul lail. Makna mencapai derajat di sini pahala. Karena Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajat. Seringkali derajat itu dipakai